Shalom, selamat pagi Oma Opa, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Semoga semua dalam keadaan sehat dan sukacita. Hari ini bersama saya Feby dan rekan saya Noni. Juga pada pagi hari ini kita kedatangan narasumber yang spesial sekali, seorang Romo muda yang penuh semangat. Beliau adalah Romo rekan Fransiskus Saverus Kute, yaitu Romo Antonius Gede Ekadana Putra, yang biasa kita panggil dengan sebutan Romo Tony. Selamat datang Romo Tony. Bagaimana kabarnya Romo? Sehat, puji Tuhan, sehat ya. Puji Tuhan Romo. Oke, baik. Juga kita kedatangan Oma yang luar biasa sekali. Oma Lili Dias. Oma Lili Dias. Wow, gimana kabarnya Oma? Baik, sehat. Luar biasa. Puji Tuhan. Oke. Baik. Senang sekali pada pagi hari ini kita ada dalam acara Oke, hari ini Orang Kudus hari ini. Wow, puji Tuhan. Baik, hari ini Senin 11 September 2023, dalam bulan Kitab Suci ini Gereja Katolik memperingati Orang Kudus. Yang pertama ada Beto Louis dari Turingia. Yang kedua ada Santo Yohanes Gabriel Perboyer. Oke, dan pada pagi hari ini topik pembahasan kita tentang Santo Yohanes Gabriel Perboyer. Langsung saja Romo, kita pengen tahu Romo, siapa sih Santo Yohanes Gabriel Perboyer ini? Silakan Romo. Oke, terima kasih ya. Jadi hari ini kita mau mengenal Santo Yohanes Gabriel Perboyer, ya, seorang santo yang berasal dari Prancis, lahir dalam keluarga Katolik yang sangat taat. Tetapi pada awalnya dia tidak punya panggilan untuk menjadi imam. Adiknya lebih dahulu, namanya Louis Perboyer. Jadi dia waktu itu mengantar adiknya masuk ke seminari menengah, dan di sana kemudian rektornya minta supaya Yohanes Gabriel Perboyer ini tinggal di sana untuk temani adiknya yang masih kecil. Tapi kemudian di sana baru mulai tumbuh tentang panggilan untuk melayani Tuhan. Nah, adiknya itu lebih awal ditabiskan menjadi imam Vincentian. Kemudian setelah ditabiskan, adiknya dapat tugas untuk bermisi di Tiongkok. Tapi dalam perjalanan misi itu belum sampai adiknya sudah meninggal di tengah perjalanan. Itu kisah tentang adiknya. Kemudian tentang Yohanes Gabriel Perboyer sendiri, dia juga punya panggilan yang sama seperti adiknya yang jadi imam. Tetapi kemudian orang tuanya sebenarnya tidak setuju begitu. Tapi tetap dia maju. Dan akhirnya ditabiskan menjadi seorang imam. Nah, sebagai seorang imam, fisik dari Santo Yohanes Gabriel Perboyer tidak terlalu baik. Tetapi sekalipun fisiknya kurang terlalu baik, sehat maksudnya, tapi dia punya kemampuan intelektual yang baik. Akhirnya dia selama menjadi imam, dia juga mengajar di kampusnya, mengajar teologi, kemudian juga mengajar filsafat dan lain sebagainya. Sempat juga dia dicatat dia menjadi rektor dari sebuah seminari. Nah, kemudian ternyata Tuhan bicara lain. Tuhan ternyata memakai dia untuk bermisi di tempat dahulu adiknya yang harusnya bermisi di Tiongkok, tapi karena adiknya meninggal dia tidak bisa bermisi sana. Jadi Santo Yohanes Gabriel Perboyer dapat kesempatan bermisi ke Tiongkok. Akhirnya dia dengan senang hati menerima karya itu. Dalam perjalanan menuju ke Tiongkok, dia sempat singgah di Indonesia. Iya, dia singgah di Indonesia di Batavia, sekarang Jakarta, kayak kenal dengan di Surabaya. Dia sempat singgah di dataran Indonesia. Kemudian dia juga sampai ke akhirnya di tanah Tiongkok. Ya, di sana dia melayani di 2 buah desa. Yang terjadi di sana adalah situasi politik pada waktu itu tidak mendukung karena kaisar
Tiongkok pada waktu itu, dia menetapkan sebuah aturan bahwa agama Kristen itu dilarang ada di wilayahnya. Nah, itu yang membuat akhirnya karya pelayanan dari Santo Yohanes Gabriel Perboyar agak sulit. Dia tidak bisa terang-terangan untuk melayani, tapi dia mulai bersembunyi. Tapi tetap dalam semangat untuk melayani umatnya. Ya. Dalam masa melayani sambil bersembunyi itu, pada akhirnya ketahuan oleh pemerintah. Ya, karena ketahuan akhirnya dia memutuskan dengan anggota-anggotanya untuk berpencar lebih dahulu supaya tidak tertangkap. Nah, kejadiannya adalah ketika salah seorang dari anggota ya pelayanan dari Santo Yohanes tertangkap, kemudian dia membocorkan di mana tempat persembunyian dari Santo Yohanes, dan akhirnya Santo Yohanes ditangkap. Nah, setelah ditangkap, dia mengalami hari yang sangat sulit. Dia di penjara, dia disiksa, dia didera, ada banyak perlakuan sadis yang dialami, sampai pada akhirnya dia harus dihukum mati. Dan dicatat dalam sejarah bahwa dia dihukum disalib dengan leher itu dicekik dengan tali. Jadi kurang lebih itu kisah dari Santo Yohanes Gabriel Perboyar. Ya, seorang santo yang luar biasa tentang bagaimana bermisi memberikan diri, bahkan sampai memberikan nyawa sekalipun tidak pernah dia menyangkal imannya. Wow, luar biasa sekali ya Romo. Santo Yohanes Perboyar ini. Oke, baik Romo. Mungkin Romo, dari apa yang sudah Romo sampaikan, mungkin apa sih teladan yang berkesan yang mungkin kita bisa pelajari dari kehidupan Santo Yohanes Gabriel Perboyar ini, Romo? Satu yang ada banyak yang kita bisa pelajari, tapi yang luar biasa adalah semangat untuk berani bermisi. Ya, sekalipun dalam situasi yang sulit, situasi yang baru, bayangkan dari Prancis harus ke dataran Tiongkok, itu belajar bahasa Mandarin, tapi kemudian dia melewati itu. Dia menerima itu sebagai sebuah karya yang ya dalam kelemahan ya Roh Kudus yang akan menyertai. Di sana pun dia tidak serta-merta gampang pelayanannya, tapi kemudian juga harus berhadapan dengan situasi kaisar pada waktu itu, Kaisar Qinlong, yang kemudian tidak menyukai orang agama Kristiani. Nah, tapi sana dia belajar untuk terus berjuang. Ya, ini karyanya. Jadi dalam situasi kesulitan, ya situasi tidak mendukung, tetap dia berpegang pada apa yang menjadi misi pewartaannya. Jadi setia pada iman akan Kristus, menjadi saksi Kristus sampai akhir hayat. Itu hal yang luar biasa itu. Ya. Wow, luar biasa sekali Romo, setia dengan imannya. Keren ya. Saya juga mau tanya nih Romo, bagaimana sih kita tetap bertahan dalam penderitaan? Karena seringkali orang itu banyak menyerah Romo ketika dalam penderitaan. Bagaimana kita bertahan dalam penderitaan? Yang pertama ya kita ingat kita ini sebagai orang beriman. Ya, penderitaan apapun itu ya bagi kita tidak minta pun pasti akan datang ya, karena kita hidup di dunia kan. Tapi bagaimana bertahan dalam penderitaan? Satu, percaya bahwa ya Tuhan itu ada menyertai kita. Sekalipun kita rasa bahwa kita sendirian, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ya, dari sana kita mohon bantuan bimbingan Tuhan, dan saya yakin selama masih ada pengharapan pasti ada jalan, dan Tuhan tunjukkan jalan itu loh. Orang yang paling sedih itu kan orang yang sudah kehilangan harapan kan. Jadi tidak bisa dibantu sama sekali. Tapi kalau selama masih ada harapan, iman kita sungguh-sungguh masih bekerja, kita mohon, saya yakin Tuhan juga pasti akan kirimkan petunjuk orang-orang baik untuk membantu kita. Ya. Luar biasa sekali Romo untuk penjelasannya. Berikutnya kita mau ke Oma kita yang luar biasa ini, Oma Lili Dias. Mungkin Oma ada pertanyaan kepada Romo? Begini, saya membayangkan Santo ini ya, begitu disiksa, dianiaya, tapi dia tetap tidak goyah begitu, imannya dia kuat. Kemudian saya berpikir begini, apakah dia begitu kuat berpegang pada Yesus, cintanya dia berpegang pada Yesus, sehingga waktu dia dianiaya itu fokus pikirannya dia pada Yesus, fokus, sehingga
ya rasa penderitaannya dia itu tidak terlalu keras. Itu yang saya pun bayangan, nggak tahu ya benar tidaknya ya Romo ya. Jadi makanya dia tahan gitu, diderita bagaimana dia tahan karena dia terlalu mencintai Yesus. Itu saya punya, apakah kira-kira bisa kena itu Romo? Luar biasa itu amat kan. Jadi mungkin dia menyatukan toh dia. Ya. Saya menderita, Yesus juga dahulu menderita untuk saya. Ya, Ya, itu saya dia. pun juga harus berani menderita karena iman akan Tuhan saya Yesus Kristus. Ya. Itu luar biasa. Ya, gitu. Wow. Oma, dengan pengalaman hidup yang Oma sudah 80 berapa Oma? 83. 83 tahun ini. 83. Iya. Oma sudah mengalami asam garam kehidupan Oh, ini. No, Luar tidak. biasa. Ya kalau hidupnya iya, tapi gerejanya ini enggak, karena saya udah gede, baru dipermandikan. Terus saya lebih banyak hidupnya di keluarga yang tidak Katolik. Oh ya. Terus di asrama ya doa terus tiap hari, keluar dari asrama sudah luntur. Terus ada nggak Oma pengalaman iman yang mungkin serupa dengan Santo ini Oma? Dengan Santo Yohanes Gabriel Perboyer ini. Iya. Sedikit saja Oma. Apa ya? Kok enggak ya? Kok ya biasa, hidupnya biasa, kayak air ngalir begitu. Ada aja. cerita perjuangan mempertahankan atau iman itu ada Om? Wih, enggak ya? Enggak ya, maaf sekali. Ini saya tuh antar anak-anak waktu masih kecil-kecil, tanpa suami sudah meninggal, ya ke gereja ya, antar anak-anak ke gereja, anak-anak punya kegiatan apa-apa ya sebatas itu saja. Ya pulang ke rumah ya hidup biasa begitu. Mungkin mengenai doa juga kurang. tapi Oma sampai di usia begini Iya loh, luar biasa loh Oma. Oh iya. Iya. Puji Tuhan ya. Nggak banyak oma-oma yang umur 83 tahun ini masih Aktif. melayani, berbagi sharing. Nggak banyak Oma. Iya. Luar biasa. Saya mau bertanya sama Romo, Baik Oma. dalam berdoa, apakah itu di gereja, apakah itu di rumah, apakah itu sendiri atau bersama-sama, ini kok suka melayang Romo, tidak fokus pada doa. Tiba-tiba misalnya, apalagi doa yang panjang-panjang itu, doa rosario begitu ya, tiba-tiba lain pikirannya, bukan di doanya. Bagaimana itu caranya Romo supaya bisa terus mengikuti itu, tidak melayang-layang pikiran? Oke, silakan Romo. Kebiasaan berdoa yang kusuk itu kan dibangun Oma. Tidak cuma sekali waktu langsung kita bisa doa kusuk toh, tapi itu perlu dibangun. Makanya sebelum berdoa itu kan perlu persiapan. Persiapan apa? Persiapan batin. Oh, Ya. Jadi kadang orang lagi sibuk setelah itu langsung doa. Padahal sebelum doa itu perlu ada namanya waktu kita hening. Dalam waktu hening itu kita misalnya ada banyak cara kita ngomong Yesus, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Nah, ya dari sana kita belajar untuk fokuskan ke satu hal, yang lain ya kita singkirkan dulu. Nah, itu juga perlu kemampuan untuk mengendalikan diri. Kalau Oma tahu bahwa sekarang kita lagi berdoa, ya sudah, mau pikir ini, jangan dulu. Makanya penting ada rosario itu, supaya konsentrasi kita tidak ke yang lain. Rosario, kita mendoakan saya rosario dengan kita berkata-kata jelas, itu bagian dari cara kita supaya fokus juga. Kalau mulai kita ngomongin dalam hati kan, pasti pikiran juga kemana-mana gitu. Nah, ada cara-cara itu yang sebenarnya kita punya. Tapi yang pertama itu mempersiapkan batin itu selalu perlu. Makanya setiap kali kalau mau misa juga, saya selalu minta umat, persiapkan diri dulu. Ya, jangan sebelum misa lari-lari dari rumah, ngos-ngosan datangin langsung misa. Akhirnya kan masih terbawa kan pikiran-pikiran luar toh. Seperti itu Oma. Jadi datang, hening dulu. Ya, rosario, ayo pegang rosario, katakan.
dengan diomongkan begitu. Kalau doa juga sama Oma. Kalau doa supaya mau kusuk doanya itu kita bicara supaya kita dengar juga. Iya, jadi tidak dalam hati. Iya, doanya. Dalam hati bisa, tapi kan itu kan supaya itu kalau orang sudah kusuk sekali bisa dalam hati baik. Tapi kalau kita yang masih berjuang supaya bisa konsentrasi, lebih baik dikatakan doanya, diucapkan doanya dulu, supaya bisa dengar telinga, kita juga bisa lebih fokus lagi. Gitu. Begitu. Terus kalau tiba-tiba ada yang datang gitu, gimana? Oma doanya di mana? Di rumah? Di rumah. Oh, di rumah nggak kenapa toh? Ya berdoa kan identitas kita, nggak kenapa. Tidak apa-apa Oma. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Layan. Oma takut. Iya, dia berdoa. lagi doa tuh. Ada yang datang, Bu, apa ini? Dia ngomong gimana? Hilang, saya lagi doa. Bilang suruh bilang lagi doa. Tapi orang pasti mengerti biasanya Oma kalau saya kita lagi. Karena sudah ada lilin menyala. Iya, benar sekali Oma. Meja. Orang menghormati sih. Oh, lagi doa ya sudah, tunggu dulu. Itu. Oke. Karena Romo sudah menjelaskan tentang berdoa, mari sekarang kita doa penutup Uma. Ya. Kita siapkan hati kita yang dipimpin oleh Romo, ya. Ya. Mari. Ya, mari kita berdoa dalam nama Bapa Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kudus, kami bersyukur kepadamu karena pada hari ini kami boleh merayakan peringatan Santo Yohanes Gabriel Perboir, semangatnya untuk mewartakan Injil, keberaniannya untuk menjadi saksi Kristus, sungguh menjadi inspirasi bagi kami semua. Semoga kami semua yang ada di tempat ini pun dengan waktu yang Engkau berikan, kehidupan yang Engkau berikan, kami pun selalu memuji dan memuliakan Engkau lewat segala pekerjaan, aktivitas, rencana dalam hidup kami. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Tuhan bersamamu Dan bersama Romo. kita sekalian dibimbing, diberkati dan dilindungi oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih banyak. Ya, saya senang sekali bertemu, apalagi saya lihat kembaran. Tidak direncanakan loh. Kembaran. Sekali lagi terima kasih Romo Fahmi untuk inspirasinya melalui teladan kesetiaan dari Santo Yohanes Gabriel Perboir ini. Juga Oma Lili, terima kasih Oma. Terima kasih Untuk sharingnya yang sungguh luar biasa menguatkan kita semua. Dan untuk Oma, Opa, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, jangan lupa ya, share, like, komen, dan subscribe di channel YouTube Sosietas Santa Clara supaya kita dapat semakin banyak yang terberkati dan semakin bersemangat juga ketika kita melihat video ini. Amin. Demikian acara kita pada pagi hari ini. Sampai jumpa kembali dalam acara Oke, hari ini Orang Kudus hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Oke hari ini